Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara malam hari ini lewat ibadah kita Lamongan Blessing, lewat live streaming. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk datang kepada Tuhan. Berikan tanah hati yang subur supaya benar-benar ibadah kita malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, sebelum kita datang kepada Bapa kita yang baik, kita akan boleh ambil saat teduh kita sebentar. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu malam hari ini ya Bapa. Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami dan kemampuan untuk kami boleh melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Saatnya kami akan datang duduk diam manis di hadapan-Mu ya Bapa. Sama-sama akan memuji, menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Lawat setiap kami dimanapun kami berada malam hari ini ya Bapa. Jamah hati kami, pulihkan hidup kami. Semakin hari semakin menyenangkan, menyukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus bahwa kami masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Tenggelamkan kami dalam kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat setia kepadamu Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, katakan bersama saya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
hadirat-Mu malam hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi kami mau menyembah Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Saat ku memuji-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, katakan bersama saya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu malam hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kekuatan yang baru yang Engkau berikan bagi kami, membuat kami berani menghadapi hari esok kami. Bersama dengan Engkau kami mampu, bersama dengan Engkau kami
kuat ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan bersama saya, amin, haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa, Tuhan kita Yesus Kristus, ya Allah yang luar biasa yang senantiasa ada buat kita, haleluya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama kita pujikan. Di hadapan kemegahan menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku terima kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, keramatan. Engkau baik, keramatan. Di hadapan kemegahanmu, ku bawa menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, keramatan. Engkau baik, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, keramatan. 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 Haleluya, haleluya. Sukacita bagi Allah kita yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetap kita satu roh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Buka hati kita lebar-lebar buat benih firman Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dan izinkan Tuhan menunjukkan mujizatnya demi mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya Yesus Kristus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
seizin-Mu. Dia selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Mari satu hati kita berdoa. Dalam situasi ini kami tersungkur di hadapan Tuhan. Kami mau jujur kepada Tuhan. Sangat sulit buat kami menghadapi keadaan ini ya Tuhan. Tapi kami sungguh rindu Roh Kudus-Mu memampukan dan menguatkan setiap kami. Engkau boleh menuntun kami, membawa kami untuk mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami akan dapatkan sesuatu yang membangun iman kami, membangun percaya kami, mengarahkan pandangan kami, fokus kami, supaya hidup kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami rindu malam hari ini Injil-Mu boleh menuntun setiap kami, supaya hidup kami makin hari makin dekat, melekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pemilik hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar satu bagian firman Tuhan yang saya akan sharingkan untuk kita semua. Mari buka Alkitab kita dari Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 kita akan membaca ayat 21 sampai 24. Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Ratapan 3 ayat 21 sampai 24, 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dari 4 ayat yang sangat familiar buat setiap kita, saya rindu kita boleh dapatkan satu berkat yang akan menguatkan kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Tahun 2020 kita sudah masuk, kita udah jalan berapa bulan ya? Kita udah jalan 6 bulan ya, setengah tahun. Dan untuk beberapa orang tahun 2020 ini jadi tahun yang cukup sulit. Beberapa bulan ini kita hidup dalam pembatasan-pembatasan, dalam situasi, suasana yang serba tidak pasti, harus jaga jarak, harus ini, harus itu, harus cuci tangan sana, cuci tangan sini. Dan saya percaya ada banyak orang yang menjadi begitu gelisah, menjadi tertekan dengan situasi yang semacam ini. Belum lagi kalau kita dengar pemberitaan yang ada di media-media, kita tahu bersama bahwa ada begitu banyak dunia usaha yang mereka juga mengalami dampaknya, ada banyak karyawan yang dirumahkan dan lain sebagainya. Cukup berat buat kita semua. Tapi malam hari ini saya rindu Bapak Ibu Saudara mengajak Anda semua untuk kembali belajar dari bagian ini, dari kitab Ratapan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ratapan pasal 3 ini merupakan satu bagian yang indah karena ini ditulis dalam bentuk puisi, dia pakai kosakata, dia pakai ungkapan-ungkapan yang sangat indah. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi besar namanya Yeremia. Rupanya keindahan teks dalam Ratapan yang kalau Bapak Ibu Saudara baca dari pasalnya yang pertama sampai selesai, seluruh rangkaian teks yang begitu puitis dan menawan ini ternyata tidak seindah, tidak dibarengi dengan keindahan nasib penulisnya yaitu Nabi Yeremia. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu dari bagian-bagian yang sebelumnya, kita bisa tahu di sana bahwa bertahun-tahun Nabi Yeremia ini jadi perantara antara umat dengan Allah. Dia menyampaikan kebenaran, dia menyuarakan peringatan-peringatan Tuhan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Tapi kita tahu bersama bahwa bangsa Yehuda ini begitu keras kepala, mereka begitu tegar tengkuk, mereka menentang semua
berita yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, bahkan kalau kita baca dengan cermat, kita akan dapati satu bagian di mana bangsa Yehuda itu menganiaya Nabi Yeremia. Tapi kitab ratapan ini ditulis ketika bangsa Yehuda mengalami kejatuhan, mereka mengalami keruntuhan dan mereka harus dibuang ke Babel. Saudara, ini jadi masa-masa yang menyesakan buat mereka, buat orang-orang Yehuda pada waktu itu. Saya tidak bisa bayangkan ketika mereka kehilangan kota mereka, ketika mereka kehilangan bait suci, ketika mereka kehilangan sanak keluarga, orang-orang yang mereka kasih karena peperangan, karena kelaparan. Ada begitu banyak tangisan, ada begitu banyak duka yang terjadi di sana. Itu yang dialami oleh bangsa Yehuda secara umum. Bagaimana yang dialami oleh Yeremia? Yang saya tahu adalah Yeremia merasa ada satu perasaan bersalah ya Bapak Ibu Saudara. Dia merasa bahwa dirinya gagal untuk memimpin. Yeremia merasa gagal dalam melayani umat. Kenapa? Karena bangsa Yehuda pada waktu itu keras kepala, sampai satu kali Tuhan harus benar-benar menghukum mereka, dan mereka diizinkan oleh Tuhan masuk dalam masa pembuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari dapatkan sesuatu dari bagian ini. Kesulitan, duka yang dialami oleh bangsa Yehuda dan Yeremia pada waktu itu, mungkin dalam konteks yang berbeda sedang terjadi dalam hidup kita, sedang kita alami hari-hari ini. Tapi mari lihat, ada sesuatu yang rindu Tuhan ingatkan lagi buat setiap kita. Ini yang akan kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Ada 3 bagian Bapak Ibu Saudara yang rindu saya sharekan pada malam hari ini. Yang pertama, apa yang Tuhan mau katakan buat setiap kita? Yang pertama, Saudara belajar dari seorang Yeremia dan bangsa Yehuda pada waktu itu. Mari kita lihat, situasi hidup, kesulitan, masa pembuangan, kelaparan, peperangan, kehilangan, mungkin semua itu butuh jangka waktu yang cukup panjang untuk bisa pulih, untuk bisa kembali normal. Tapi yang bisa kita pelajari dari seorang Yeremia, dia tahu betul situasi mungkin bisa berubah, tapi butuh waktu yang lama. Ada satu hal yang harus segera berubah, apa itu? Yeremia tahu sekali. Yang harus berubah adalah cara pandang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kepada Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat 20 di sana dikatakan, Yeremia berkata, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Di satu ayat ini cukup untuk menggambarkan kondisi psikologi dan emosional seorang Yeremia. Dia begitu tertekan, dia terkungkung, dia terikat oleh keputusasaan. Dia mengalami penderitaan secara batiniah yang luar biasa sampai muncul perkataan ungkapan dalam ayat yang ke-20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Tapi mari lihat next, ayat 21. Ayat 21 ini jadi satu bagian, jadi titik balik di mana Yeremia mengambil keputusan yang tepat. Alih-alih memaksa Tuhan berdoa, meminta supaya Tuhan ini merubah keadaan, meminta supaya Tuhan cepat pulihkan bangsa kami. Enggak. Tapi ayat 21 mari coba kita lihat bersama-sama. Ayat 21 dikatakan di sana begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masa-masa kesesakan itu, Yeremia tahu betul bahwa dia tidak punya hak untuk memaksa Tuhan memulihkan keadaan, menjawab doanya, menyesuaikan rencananya dengan permintaan Yeremia, enggak. Tapi ayat 21 ini kasih pesan buat setiap kita. Justru kita yang harus cari tahu kehendak Tuhan apa.
Justru kita yang harus tanya Tuhan maunya apa, kemudian kita jalan ngikutin maunya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen pada akhirnya tidak kuat ketika mereka alami masa-masa sulit. Kenapa? Karena mereka punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Waktu mereka ikut Tuhan, waktu mereka putuskan untuk waktu mereka memutuskan untuk terima baptisan, kemudian mereka mulai rajin ke gereja, mereka mulai ikut melayani. Mereka berpikir bahwa hidup jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, maka hidup akan jadi lebih mudah. Atau setidaknya, jadi waktu kita jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, kalau kita dapat masalah, pasti Tuhan akan jawab sesuai dengan doa-doa kita, sesuai dengan yang kita minta. Tapi Yeremia ini mencoba membuat kita kembali berhenti sejenak dan memikirkan ulang. Ternyata bukan Tuhan yang harus ngikutin maunya kita. Tapi kita yang harus tahu maunya Tuhan dan kita yang harus ikutin maunya Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama yang kita dapat dari kisah seorang Yeremia dan bangsa Yehuda adalah kalau situasinya belum berubah, mungkin akan berubah sebentar lagi atau butuh waktu yang agak lama. Ada satu hal yang harus berubah, yaitu cara pandang kita. Saudara yang dikasih Tuhan, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, apa yang bisa kita pelajari, apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita malam hari ini. Hal yang kedua adalah setelah Yeremia ini merubah cara pandangnya, enggak lagi fokus kepada masalah, dia memutuskan untuk berhenti dari perasaan tertekan. Setelah itu mari kita lihat Yeremia mulai masuk dalam step yang berikutnya. Ayat 22 dikatakan di sana. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, hal yang kedua yang kita dapat dari bagian ini adalah setelah Yeremia tahu, dia merubah cara pandangnya. Hal yang kedua yang Yeremia dapatkan adalah dia tahu bahwa kebaikan Tuhan kepada manusia, kepada orang-orang Yehuda, kepada Yeremia, sifatnya no limit, enggak terbatas. Kebaikan Tuhan untuk setiap kita enggak terbatas. Kalau mungkin kita kembali kepada kisah bangsa Yehuda pada waktu itu dan Yeremia. Yeremia tahu betul betapa dableknya bangsa Yehuda waktu itu. Ya toh? Betapa mokongnya mereka sampai Tuhan itu kalau bahasa Jawanya itu igit-igit gitu. Igit-igit itu gemes gitu. Gemes. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan untuk mereka mengalami satu masa yang mungkin itu akan jadi satu masa untuk mereka belajar. Tapi di sana Yeremia menemukan bahwa bahkan sekalipun ketika Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda masuk dalam tanah pembuangan, Yeremia tahu bahwa ternyata kebaikannya Tuhan itu no limit. Kebaikannya Tuhan itu over limit, melampaui. Ya sekalipun bangsa Yehuda termasuk kita ya, kita ini orang-orang yang gampang mendua hati. Secara rohani kita itu orang-orang yang suka sering selingkuh dari Tuhan, betul? Walaupun seringkali kita itu jadi orang-orang Kristen yang menyebalkan gitu buat Tuhan. Ya kalau butuh datang, kalau butuh rajin, kalau butuh doa. Tapi mungkin ada satu masa di mana kita merasa wah cukup gitu. Kita mulai lupa Tuhan, kita mulai suka dengan hal-hal yang lain. Kita sering melupakan Dia, tapi kesimpulan dari bagian ini Yeremia mau bilang untuk saudara dan saya malam hari ini adalah Tuhan tetap baik, Dia tetap mengasihi kita,
kebaikannya Tuhan dan kasihnya Tuhan itu tidak pernah terbatas buat setiap kita. Saudara tahu enggak kenapa Tuhan buat begitu sama kita? Walaupun Tuhan tahu kalau kita ini orang-orang yang nyebelin, Tuhan tahu kita ini orang-orang yang dableknya setengah mati, Tuhan tahu kalau kita ini orang yang angot-angotan gitu ya. Orang Jawa punya pepatah, salah nih. Kalau misalnya hari ini kita bisa bersikap A, besok kita bisa berubah lagi gitu kan. Tuhan tahu betul. Tapi kenapa Tuhan itu memutuskan untuk tetap baik sama kita? Kenapa Tuhan memutuskan di dalam dirinya sendiri untuk tetap mengasihi kita dengan kasih, dengan kebaikan yang tidak berubah kadar dan kualitasnya? Kenapa? Kenapa Tuhan buat begitu sama kita? Jawabannya adalah supaya kita menduplikasi Dia. Supaya kita mirip dengan Dia. Saudara, mari kita baca sebentar 1 Yohanes pasalnya yang kedua. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dikatakan di sana, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau ganti sedikit bagian ini ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, atau saya mau buat lebih gampang. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah pengikut Kristus, saya sederhanakan lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kata kuncinya adalah duplicate. Kata kuncinya adalah menduplikasi. Masalahnya adalah berapa lama kita jadi orang Kristen, berapa lama kita menjadi anak-anak Tuhan, apakah karakter kita, cara berpikir kita, cara pandang kita, cara kita merespon masalah, sikap hidup kita, makin hari apakah sudah makin mirip dengan Kristus? Apakah sudah berhasil menduplikat karakter Kristus? Sudah apa belum? Kalau belum mungkin kita harus kembali lagi ke bagian yang kedua tadi. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Kenapa Tuhan berbuat baik sama kita walaupun kita ini gak karu-karuan? Karena Dia pengen kita jadi sama seperti Dia. Hal yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadari bahwa waktu Tuhan menciptakan kita, Dia ciptakan kita itu bukan tanpa maksud. Tapi Dia ciptakan kita dengan satu panggilan yang pasti. Dia ingin supaya kita jadi sama seperti Dia. Sama artinya mirip, bukan mirip secara fisik ya, bukan mirip secara wajah, bentuk hidung atau apa gitu. Kita enggak pernah tahu bagaimana wajahnya Tuhan kita seperti apa. Tapi karakternya, cara hidupnya, apakah kita sudah menduplikat cara hidup Kristus? Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang kita dapatkan dari bagian ini adalah setelah Yeremia merubah cara pandangnya, dari fokus kepada masalah kemudian beralih kepada fokus pada kebaikan Tuhan. Dia tahu bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah terbatas buat dia dan buat bangsa Yehuda. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudara, di sana Yeremia dapat pengharapan yang baru. Situasinya masih belum berubah loh ya. Yeremia dan bangsa Yehuda pada waktu itu masih tetap dalam pembuangan. Mereka mungkin masih ngalamin ya gimana ya, dalam pembuangan itu mungkin rasanya sama kayak dijajah gitu ya. Tapi setelah dia merubah cara pandang, dia lihat kebaikan Tuhan, dia mulai melihat kasih setia Tuhan yang di ayat sebelumnya dikatakan selalu baru setiap pagi. Maka yang selanjutnya adalah Yeremia mendapatkan pengharapan. Ayat 24 dikatakan di sana, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku,
Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Yeremia mengatakan ayat 24 ini, waktu Yeremia ngomong Tuhan adalah bagianku, pertanyaannya, apakah doa permintaannya Yeremia sudah dijawab sama Tuhan? Belum. Apakah ketika Yeremia berkata demikian, maka Tuhan sekonyong-konyong melepaskan bangsa Yehuda, mengembalikan Yerusalem, mengizinkan kembali bait suci dibangun pada saat itu juga? Enggak. Tapi lihat bagian ini. Ketika kita mulai beralih fokus dari fokus pada masalah, kemudian mulai memandang dari sudut pandang Tuhan, ketika kita mulai berhasil melihat kebaikan Tuhan itu mengatasi semua kesulitan, mengatasi semua masalah, maka hal yang ketiga yang kita dapat adalah kita akan dapat pengharapan walaupun kita belum menerima jawaban. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak hidup kita terlalu banyak mengeluh sampai, saudara tahu enggak, ada begitu banyak hiruk pikuk peristiwa dan kejadian di dalam hidup kita ini bikin kita lupa bahwa hidup kita ini sebenarnya tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Ya toh? Orang yang file hidupnya itu isinya banyak keluhan gitu ya. Aduh gak punya uang, aduh sakit, aduh ditinggal teman. Atau ada banyak keluhan yang lain yang mengisi file hidup kita. Itu sebenarnya sedang membuat kita lupa bahwa hidup kita sebenarnya itu tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Lah kalau hidup kita ini adalah tentang Tuhan, pertanyaannya adalah ya apa mungkin Tuhan akan membiarkan kita yang sedang menjalankan skenarionya, apakah mungkin Tuhan akan membiarkan kita berlarut-larut terus-menerus ada dalam keadaan yang sulit? Saya yakin enggak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari dari bagian ini kita akan belajar, kita akan melihat bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun kita belum menerima jawaban. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan sekalipun kita belum ditolong. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan sekalipun jawaban yang kita terima enggak sesuai, enggak sama kayak yang kita mau. Kenapa? Karena di awal kita udah berhasil tahu bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun situasinya, Dia tetap baik, Dia tetap mengasihi kita dan itu enggak pernah berubah kualitasnya. Saya rindu bagian ini boleh menguatkan setiap kita, memampukan setiap kita untuk melalui masa-masa yang sulit, pandemi yang kita enggak pernah tahu kapan akan selesai. Tapi saya percaya bahwa seorang Yeremia ini cukup untuk menginspirasi kita sebagai orang-orang Kristen yang dableknya kurang lebih sama atau bahkan lebih dari bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu. Ayo kembali sama Tuhan, mari sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kiranya anugerah Tuhan, kasih-Nya Tuhan boleh memampukan kita. Tidak membuat kita lelah, tidak membuat kita capek. Tapi sesegera mungkin, mari kita kembali kepada Tuhan. Melihat dari cara pandangnya Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dapatkan pengharapan di dalam Injil Kristus. Kematiannya di kayu salib itu sudah cukup memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja ketika kita ada di dalam tangan Tuhan. Semua akan baik-baik saja ketika kita berhenti untuk mengeluh dan mulai belajar untuk mengucap syukur. Semuanya akan baik-baik saja ketika kita bertanya apa maunya Tuhan dan tidak memaksakan maunya kita untuk Tuhan kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita malam hari ini. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Biar setiap kami ditolong oleh anugerah-Mu untuk menyadari betapa bobroknya hidup kami, betapa bejatnya kami. Seringkali dalam keberdosaan kami Tuhan, kami memaksa kepada Tuhan apa yang kami mau, apa yang kami pengen, apa yang kami suka untuk Tuhan ikutin setiap kemauan kami. Malam hari ini tolong kami Tuhan.
Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami, supaya kami boleh melihat dengan cara Tuhan melihat. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Tuhan selalu ada kekuatan, di dalam Tuhan selalu ada kesanggupan untuk meresponi setiap kejadian dan peristiwa dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang malam hari ini mengikuti ibadah live streaming, dimanapun mereka berada, apapun mereka yang sedang mereka alami, hadapi saat ini. Kami berdoa biar tangan Tuhan boleh menjangkau, tangan Tuhan boleh menjamah mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesegaran, memberikan semangat yang baru buat setiap mereka. Kami percaya bahwa panggilan Tuhan buat hidup setiap kami tidak pernah salah. Dan satu kali kami akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan dari hamba-Nya, kita angkat pujian kita satu kali lagi. Haleluya, Yesus. Bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Oh, ku bersyukur padamu, Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, biarlah nama Tuhan ditinggikan. Mari arahkan wajahmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dialah Allah yang siap memberkatimu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, memberkatimu dimanapun kau berada. Engkau yang di rumah, engkau yang di perjalanan, dimanapun berada. Berkat Tuhan turun atasmu hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin.